Oke. Fokusnya, yuk. Ya, oke. Bu Elsa, ini ada kabar bahagia, mungkin Bu Elsa boleh diceritakan nih mengenai kebebasan Isa Segala. Iya, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, syukur alhamdulillah dan saya bisa bebas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia dan juga terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum. Yang paling utama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah ditegakkan kebenaran di dalam perkara ini. Dan saya yakin memang dari awal bahwa klien saya Isa Sega itu tidak bersalah dan tidak pernah melakukan apapun. Dan suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh majelis hakim, yaitu majelis hakim adalah kan tangan Allah, tangan Tuhan yang memberikan putusan dari majelis hakim adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang mengatakan bahwa hakim adalah panjang tangannya dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi adalah anugerah memberikan suatu putusan yang bebas murni, freisprach. Jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi Isa tidak melakukan tindakan apapun, tapi dia secara zolim telah ditahan sampai ada putusan majelis hakim. Dia ternyata bebas murni, bukan bebas karena onslah. Jadi kalau bebas onslah ada tindakan, tetapi bukan tindakan pidana. Tetapi kalau ini apapun yang menjadi laporan itu tidak benar. Jadi saya nggak mengerti kenapa laporan itu ternyata barang buktinya itu tidak ada barang buktinya, tidak ada suara, tidak ada gambar. Kenapa itu bisa diterima data itu, bilangnya sudah digelar. Padahal tadinya 310, 311, 317, tiba-tiba ditambahkan pasal 242 di penyidikan. Tapi udah lewat ya di saya. Sekarang kita dia bahagia, kita juga bahagia, dan tentunya Isa akan menempuh jalan ke depan dengan lega. Dan saya memang berkeras untuk Isa tidak selalu di Polres Jakarta Selatan, harus pindah ke Pondok Bambu karena dia mengalami stres berat di Polres Jakarta Selatan karena merasa tidak percaya bahwa dia tidak melakukan apa-apa kok bisa ditahan gitu. Jadi sesuatu pertentangan batin. Karena itu saya ngotot, semua tim lawyer kita ngotot untuk memindahkan dia ke Pondok Bambu. Karena saya bilang tadi dia ditakut-takutin untuk pindah, banyak orang memberikan masukan yang tidak benar bahwa di Pondok Bambu tidak enak dan sebagainya. Saya bilang enggak, kamu itu belum terhukum. Ini tahanan sementara. Di Pondok Bambu itu ada tempatnya luas, segalanya juga ada, semua dibuat manusiawi, tempatnya luas dan bisa olahraga. Jadi memang di situ membuat dia bisa tidak stres, dan nyatanya kan makin gemuk nih. Naik 12 kilo. Naik 12 kilo. Jadi karena di situ banyak pergaulan, banyak kenalan gitu. Jadi ya saya benar-benar kita berdoa, dan saya selalu pesan kepada Isa, hanya kepada Allah kamu harus mohon bantuan. Kalau kita nih adalah membantu tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Kemudian juga majelis hakim juga adalah tangan Allah juga kan. Nah itulah kita juga syukuran, yaitu ada nasi kuning di mana nanti kita makan bersama ya, makan bareng. Dan sekali lagi tidak terhingga kebahagiaan saya karena
ini bukan bebas sembarang bebas, tetapi bebas murni. Alhamdulillah. Jadi dia tidak pernah melakukan tindakan apapun. Jadi nantilah semua yang melakukan kezoliman tentunya ada balasan dari Allah. Saya yakin itu dan saya sudah lihat itu. Tanpa kita yang balas ya Bu ya. Iya. Bu, berarti perkapan apa bebas resminya ini? Tanggal berapa? Kemarin. Kemarin kan Tanggal putusan 25. kemarin. Tanggal 25. Bu Elsa mungkin kan bebas murni tidak melakukan apapun, berarti tidak ada kesalahan. Itu kan berarti apa yang ditudingkan oleh pihak Nikita ini kan sebenarnya nggak berdasar gitu. Ada upaya hukum kasih dari pihak kita? Bukan tidak berdasar, Tidak ada terbukti terbukti ya, tidak tidak terbukti ada ya? yang dilakukan Dilakukan. itu. Oke, artinya ada upaya hukum nggak sih terkait hal itu? Ya kita akan nunggu, tentu digulirkan dulu Isa, semuanya kan pasti ada pembalasannya. Misalnya bukan dari kita, ya dari Allah pasti. Kita bisa lihat itu, udah pasti itu, cepat atau lambat pasti. Gitu. Oke. Isa sendiri seperti apa? Artinya kan menjalani hukuman yang bukan kesalahannya nih. Seperti apa, mungkin akan mengambil langkah apa mungkin? Iya, jadi sama seperti yang Ibu Elsa sampaikan tadi. Pertama-tama saya shock sekali ditahan oleh Polres. Terus belum lagi satu blok dengan laki-laki, satu blok bukan satu kamar ya, tapi satu blok. Jadi cewek cowok. Jadi dari awal Bu Elsa udah bilang pindah aja ke Pondok Bambu, tapi seperti yang tadi Ibu bilang tuh banyak takut kan di sana itu penjara gimana sih gitu. Jadi shock lah gitu. Kalau pertama kali saya ini kan korban, kok bisa jadi tersangka, bingung gitu awalnya. Jadi sempat mengurus juga, kalau di sana kurus. Saya naik 1 minggu di Pondok Bambu itu langsung naik 12 kilo. 12 kilo. Jadi stres, yang benar-benar stres sampai polisi aja sampai kewalahan menghadapi tingkat stresku di sana gitu. Ngamuk ya. Iya, ngamuk. Jadi ini saya Terus sakit juga. sakit itu kita cuma dikasih Panadol. Jadi nggak sakit yang gimana. Kalau di Pondok Bambu itu memang ada mitranya, ada pavilionnya, ada rumah sakitnya, jadi memang fasilitas itu lengkap gitu. Ya, jadi kalau ada yang bilang syukurin lu masuk penjara, tapi aku di sini ya ada syukurnya juga sih. Banyak teman ya. Ya, syukurnya itu seperti yang kata Ibu tadi, walaupun aku tidak membalas secara langsung, tapi tangan Allah itu menunjukkan dia bekerja dengan sendirinya, dan sudah terbuktilah sekarang bagaimana apa yang didapatkan gitu loh. 1 kali lipat dia membalas saya, 20 kali lipat sampai 30 kali lipat Allah membalas dia gitu. Jadi tidak perlu saya membalas gitu. Terus kan sholat terus kan. Ya, jadi di dalam sholat saya itu Bu, teman-teman sekalian itu yang saya doakan itu majelis hakimnya dan Bapak Hakim, semoga dilembutkan hatinya, Pak Jaksa dilembutkan hatinya, karena Allah Maha melembutkan hati manusia. Dan itu setiap malam Bu tidak pernah luput gitu dari doa saya, dan alhamdulillah doa saya diijabah gitu. Bu, berarti bisa dibilang apa yang dituduhkan kita kan tidak terbukti nih. Bisa disebutkan seperti itu kan. Biasanya ada langkah hukum lain kalau dari pihak lain ya gitu kan. Tapi pihak Ibu sendiri ataupun pihak Isa akankah membalas hal itu gitu dalam konteks ini, bahwa ya mohon maaf ya kalau nanti saya nggak tahu nih apakah Izega akan berkoar lagi di sosmed takutnya gitu kan, atau seperti apa sih, apakah Isa Zega akan menahan diri dulu untuk komentar atau apa gitu? Ya, itu belum Isa melakukan upaya hukum yang lain. Saya udah lihat orang-orang yang menzalimi Isa sudah mendapatkan bagian hukuman itu. Itu nyata di depan kita ya. Sampai yang nangkap saya juga udah kena. Kena Nangkap saya udah kena. di depan. Terus dia dan itu kan kita lihat sendiri bagaimana ada banyak kasusnya. Jadi kita awalnya dendam, jujur dendam, tapi lama kelamaan karena mereka udah terima satu persatu ganjarannya, jadi bukan pembalasannya. Iya, saya juga ada bilang nanti gimana nih Isa bilang ini nggak usah lah Bu, Ya. karena mereka sudah dapat semua ganjarannya. Jadi ya kita lihat aja ke depannya, dan saya tekankan kepada Isa
supaya Fokus cari duit. cari duit, fokus cari duit. Karena selama 4 bulan lebih ini Isa kan nggak kerja, belum ada duit, dan kita bantu benar-benar tulus, nggak ada Betul sekali ya. nggak ada bayaran. Jadi memang karena kemanusiaan, jiwa kemanusiaan kita, tim kita ini kita belain kok orang yang korban kok ditahan. Benar-benar luar biasa ini hukum Indonesia, ternyata masih ada majelis hakim yang mulia. Siapa namanya Bapak? Saya sebutkan ini Bapak yang paling, Joni Kondo Lele, Bapak Joni SHMH, hakim ketuanya luar biasa. Kemudian Bapak Haruno Patriadi SHMH, Bapak Abu Hanifah SHMH, dengan panitianya Abdul Somad SHMH. Terima kasih Bapak Majelis Hakim yang mulia, Anda telah menegakkan hukum berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan hanya Allah yang bisa membalas dan memberikan karunia dan berkah kepada Bapak Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Terima kasih, kami nggak bisa membalas kebaikan Bapak Majelis Hakim yang mulia, hanya kami memanjatkan doa kepada Allah, balaskan kepada orang yang benar-benar membantu saya dan menegakkan hukum. Itulah hakim yang benar-benar luar biasa.